Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat Iksat Channel, semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Iksat Channel, dalam kesempatan kali ini saya akan menampilkan satu video di mana dalam video ini ada seorang ibu-ibu yang dulunya pernah mondok selama 6 tahun, kemudian dia murtad keluar dari Islam, naudzubillahi min dzalik. Namun ketika dites untuk membaca Al-Quran, bukan bacaan Al-Quran yang dibaca, melainkan seperti bacaan-bacaan India. Bagaimana videonya? Mari kita saksikan bersama. Saya di pesantren semenjak ditinggal ibu, kira-kira itu saya umur 15 tahun, saya di sana dari umur 9 tahun. Lalu banyak pengajaran ya, namanya saya ditinggal orang tua, saya tiba-tiba harus masuk ke lingkungan yang belajar agama terus. Saya sering mempelajari agama tafsir-tafsirnya yang diberikan nama mereka. Suatu ketika saya pernah bercerita, nanya, Ustaz, bisa nggak menjelaskan apa? Kenapa Maryam itu dia tidak melahirkan tapi punya anak? Dia tidak melahirkan tapi punya anak. Kan waktu itu saya belum tahu sama sekali. Tapi ustadznya itu mengatakan, oh si Maryam itu perempuan suci. Dia sudah didatangkan sama zat, yaitu dari Allah sendiri untuk dia mengandung, katanya. Saya bilang, lalu yang dilahirkan, jadi yang dikandung oleh Maryam itu siapa? Saya bilang, oh itu ya ciptaan Allah juga, tapi itu nanti kamu bukannya mempelajari itu. Nah sahabat, barusan sudah kita dengar pernyataan si ibu tadi yang mengatakan bahwa dia mondok sejak umur 9 tahun sampai umur 15 tahun. Kurang lebih 6 tahun dia mondok. Dan sangat luar biasa, beliau mempelajari tafsir dan terjemahannya. Namun anehnya, sekalipun beliau mempelajari tafsir dan terjemahannya, beliau tidak mengetahui Nabi Isa alaihissalam. Dan beliau bertanya kepada seorang ustadz, seakan-akan si ustadznya itu pun tidak mengetahui kisah Nabi Isa alaihissalam. Padahal sudah jelas, sekalipun dia mempelajari terjemahannya saja, di terjemahannya pun Allah Subhanahu wa taala sudah menerangkan sejarah dan kisah Nabi Isa alaihissalam, apalagi mempelajari tafsirnya. Dari paparan si ibu tadi, seakan-akan si ustadznya pun tidak mengetahui kisah atau sejarah Nabi Isa alaihissalam. Wallahu a'lam. Entah memang ceritanya itu betul bahwa si ustadz tadi tidak mengetahui, atau memang dia menampilkan kebohongannya atau mengarang cerita seakan-akan si ustadznya itu yang tidak mengetahui sejarah Nabi Isa. Wallahu a'lam. Mari kita lanjut video selanjutnya. Saya kan juga hatam di Al-Quran ya, udah sering hatam waktu itu. Ada seketika juga Habib dari Kairo itu menyuruh saya untuk pergi haji gratis. Nanti kamu bakalan dapat wahyu nanti di sana. Sudah kita saksikan bersama sahabat bahwa si ibu tadi menyatakan bahwa beliau sering menghatamkan Al-Quran. Masya Allah. Luar biasa kan? Dan si ibu tadi bercerita bahwa ada seorang Habib datang ke pesantren tersebut mengajak si ibu tadi untuk melaksanakan ibadah haji, dan supaya di sana di Makkatul Mukarramah dia mendapatkan wahyu. Mau ngapain sahabat? Pergi ke Makkatul Mukarramah mau mendapatkan wahyu. Kita pergi ke Makkatul Mukarramah ingin melaksanakan perintah Allah, menjalankan rukun Islam yang kelima, sahabat.
bukan ingin mendapatkan wahyu. Nah, dari pernyataan si ibu tadi, sangatlah aneh sahabat. Ada seorang habib mengajak beliau pergi ke Mekah hanya ingin mendapatkan wahyu sahabat. Wallahu a'lam. Apakah si ibu tadi hanyalah berhayal atau memang menampakkan kebohongan semata sahabat? Wallahu a'lam. Kita lanjut ke video berikutnya. Tapi di saat itu dari pesantren saya bilang, ayo ini kesempatan kamu, ini kesempatan kamu. Tapi di sisi lain hati saya habis sholat, padahal malam, kamu sholat aja dulu tahajud, nanti kamu dapat petunjuk gimana baiknya. Tapi di malam itu hati saya tuh merasakan saya nggak mau ke sana, nggak mau ikut gitu. Padahal kalau kata ustadz saya yang ngajarin saya, itu kesempatan kamu, nanti kamu bakalan begini nanti pasti ada perubahan hidup kamu katanya gitu. Tapi jujur di dalam hati saya di situ saya nolak, nggak tahu kenapa. Jujur saya nggak tahu kenapa sampai saya bilang sama sehnya itu datang, saya tolak. Saya bilang maaf saya aja nggak tahu tujuan hidup saya nanti gimana. Saya belum bisa ikut sama Syekh untuk menunaikan ibadah haji. Padahal nggak semua orang loh beruntung kayak kamu, saya ajak katanya seperti itu. Nah sahabat, barusan sudah kita dengarkan bersama pernyataan si ibu tadi, bahwa tadi di video sebelumnya si ibu tadi mengatakan bahwa ada seorang habib yang mengajaknya untuk pergi ke Mekah, dan di video barusan mengatakan bahwa ada seorang syekh yang mengajak beliau untuk pergi ke Mekah. Entah yang mana yang benar para sahabat. Namun dari video ini sudah bisa kita simpulkan tentang kebohongan, tentang hayalan si ibu tadi sahabat. Nah, video selanjutnya ini sangat menarik sahabat. Mari kita saksikan bersama. Ya memang Ya, seperti lalu itu sih Pak. Mungkin kalau tadi ibu bilang ibu di pesantren gitu ya, pastinya ini saya mau di dekat ibu, apa ibu masih pegang Al-Quran, masih bisa? Kalau Ada secara Al-Quran nggak? pribadi, kalau di saya sih nggak ada sih ya Pak. Tapi kalau secara saya pribadi, selama saya mengikuti Tuhan, mau menerima semuanya, saya udah melepaskan semuanya. Jadi alhasil itu benar-benar semuanya tuh hilang Pak. Tapi ya namanya untuk bacaan Arab atau surat-surat, itu kan namanya diingatan kita. Itu masih Pak, masih ada di pikiran saya sih masih ingat gitu. Tapi kalau untuk ada surat yang masih diingat Bu? Surat-surat surat pendek ya, mungkin yang masih ingat? ya kalau Mungkin masalah biar surat orang di luar sana nggak berpikiran nggak ada nih, jangan-jangan nih cuma pura-pura aja nih dulunya orang pesantren gitu kan. Ya sekali ya bolehlah kalau misalnya ibu masih ada yang ingat gitu kan, satu surat bisa dilafalkan gitu, surat-surat pendek aja mungkin gitu, atau kalau ya boleh lah kalau ada ibu yang masih ingat surat pendek mungkin masih ada. ya. Kalau seingat saya, karena kenapa nama saya Anissa? Karena di surat Anissa itu kan ada ya di Islam ya, Anissa yaitu adalah artinya perempuan. Nah, saya hafal banget itu di ayat 53 kalau berkata insyana illahila tipastikala jimati batishitul hacha. Itu kan arti saya hafal banget itu di ayat 53 kalau berkata insyana illahila tipastikala jimati batishitul hacha. Itu kan arti. Nah sahabat, barusan si ibu tadi membaca surat An-Nisa ayat 53. Waduh, saya nggak kuat menahan tawa ya. Mana ada ayat Al-Quran berbunyi seperti itu sahabat. Dari
suratnya atau dari kata-katanya itu bukan, sudah jelas bukan Al-Qur'an. Itu mirip-mirip bahasa India, lebih condong ke Cina lah. Padahal sahabat, si ibu tadi menyatakan tadi sudah pernah mondok selama 6 tahun sahabat. Tetapi si ibu tadi tidak bisa membaca Al-Quran. Masya Allah. Nah sahabat, mari kita dengarkan bersama surat An-Nisa ayat 53. Lalu kita bandingkan dengan bacaan Al-Quran si ibu tadi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا Insyana illahilati pastikala jimati batsyitul haca. Itu kan artinya aku adalah perempuan suci yang tidak bercacat, yang belum pernah disentuh oleh laki-laki. Demikian video klarifikasi dari saya. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat bagi semua dan juga bisa menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita semua jangan putus-putus mencari ilmu dimanapun kita berada. Utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Itulah pepatah yang sering kita dengar. Dimanapun kita berada, jangan pernah lepas dari mencari ilmu. Demikian, al-afmikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.